sehingga siap kami, hati kami, jiwa kami, hidup kami siap ditaburi oleh kebenaran. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Oh, pakai mic sekarang. Iya. Sekarang pakai mic nih. Bagi ya. Saya mau bawa 2 tema hari ini ya. Tapi kita belajar dulu nih. Berdoa dan beribadah itu enak nggak? Berdoa dan beribadah enak nggak? Hah? Berdoa dan beribadah enak nggak? Kalau enak, kenapa nggak dilakukan sepanjang hari? Hah? Doa dan ibadah enak tadi ya? Penting nggak? Enak, penting. Apalagi nih? Kalau dia enak dan dia penting, harusnya dilakukan berapa jam? Hah? Setiap waktu. Kalau setiap waktu, doa yang gimana nanti? Saudara bisa berdoa 24 jam? Mengganggu aktivitas loh. 5 jam aja bisa? Tadi bilangnya enak dan penting. Sesuatu yang enak dan penting kalau bisa diulang-ulang loh. Ayo. Kita ini sekarang cari nih. Doa penting. Doa enak. Kalau doa itu enak, harusnya kita selalu kepingin berdoa sampai nggak putus. Ibadah dan doa itu sesuatu yang penting, ya kan? Tapi gimana caranya berdoa dan beribadah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kita sekarang beribadah dan berdoa kepada siapa nih? Tuhan. Tuhannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Tapi caranya orang berdoa dan beribadah gimana caranya sekarang yang saudara lihat? Coba. Kita berdoa kepada sesuatu yang tidak terlihat, atau kita tulis spiritual. Ya, coba caranya orang beribadah dan berdoa kepada spiritual yang tidak kelihatan, gimana caranya? Yang saudara lakukan selama ini gimana nih? Hah? Harusnya dalam hati. Kalau dalam hati bisa sepanjang waktu. Bisa baik tidur, baik bekerja, baik ini, dia tidak akan mengganggu aktivitas jasmani. Bisa nggak? Yang namanya spiritual tidak mengganggu aktivitas jasmani. Tapi ternyata kehidupan jasmani dipengaruhi oleh spiritual tadi. Doa orang yang benar besar kuasanya memang karena doanya mempengaruhi kehidupan jasmani. Yang sekarang yang aneh begini loh. Kehidupan jasmani ya dipakai mempengaruhi seakan-akan kehidupan rohani. Bisa nggak? Kan kebalik. Seharusnya yang berdoa yang benar dan beribadah yang benar. Tadi kalau ibadah itu enak, kepinginnya beribadah terus nggak? Kepingin beribadah kalau bisa nggak putus-putus. Jasmani nggak mungkin. Jasmani ini adalah hasil dari kita ibadah. Coba, doa itu apa sih? Apa sih doa itu? Jangan-jangan kita bingung nih, doa ini apa nih? Komunikasi dengan Tuhan. Untuk apa? Komunikasi dengan Tuhan untuk apa? Menjadikan suatu hubungan. Dari hasil komunikasi itu menghasilkan sebuah tindakan. Ini loh doa. Doa itu hubungan komunikasi. Semua permasalahan kita selesai dengan doa. Itu harusnya seperti itu. Zaman dulu, nih saya kasih ya. Kita belajar dari Salomo nih. Doanya panjang banget nih. 1 Raja-Raja 8 ayat 22. Ini doa zaman dulu. Ya. Masih waktu Allah itu ada tinggal di suatu tempat. Tinggal di bait suci, doanya Salomo gini. 1 Raja-Raja 8 22. 8:22 ini panjang ayatnya ya, saya bacakan ya. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, ditadakannya tangannya ke langit. Ini cara orang doa zaman dulu ketika Allah ada di suatu tempat.
Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, yang telah mengenapi tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini." Ini kan komunikasi terus nih, ya kan? Dia bercakap dengan Tuhan zaman dulu. Ayat 25-nya. "Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku." Ini kan sebuah percakapan, ya kan? Ini percakapan. Doanya panjang banget. "Maka kiranya ya Allah Israel," 26, "biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hamba-hambamu Daud ayahku." Waktu Salomo doa, ada balasan gak dengan Tuhan hari itu? Waktu Salomo doa, ada dibalas gak sama Tuhan? Langsung ngomong? Enggak kan? Zaman dulu, orang berdoa tidak ada yang langsung balas, enggak ada yang langsung jawab. Tapi dia kuat doa. Ayo saya lanjutkan ya. Ayat 27. "Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Sejak semula Salomo sadar bahwa Allah tidak mungkin diam di rumah ini, ya. Makanya dia tanya 27, benarkah? Ayat 28-nya. "Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini." Ayat 29. "Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa hambamu yang dipanjatkan di tempat ini." Tuhannya di mana? Tuhannya di mana nih? Surga. Yang ada hanya namanya tok di sana. Sehingga Tuhan diminta sama Salomo begini, "Tuhan, arahkan matamu kepada rumah ini. Ketika aku berada di rumah ini, ketika aku memanjatkan doa ini, engkau mendengarkan semua doaku." Dan doanya masih panjang, semua urusan didoakan semua sama Salomo. Ya. Sekarang ada perubahan enggak? Ada perubahan enggak? Ada perubahan. Bait sucinya enggak ada. Bait sucinya ini enggak ada. Tapi konsep berdoanya tetap sama. Waktu konsep ini berubah, bait sucinya adalah kita. Dulu Salomo bilang, enggak mungkin Tuhan kau mau tinggal di tempat seperti ini. Ayat 27 ya. "Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Sudah dari dulu digambarkan Salomo, tidak mungkin Allah bisa tinggal di rumah ini. Dan sekarang Yesus yang merubah itu semuanya. Tubuhmu adalah bait Allah. Hati kita menampung seluruh alam semesta, seluruh dunia. Sanggup nggak? Sanggup, karena terlalu besar. Sekarang kalau Allah di dalam diri kita, lihat contohnya Henok. Kenapa Henok bisa diangkat sama Tuhan? Karena Henok jawabannya bergaul dengan. Apa arti bergaul? Karena selalu komunikasi tanpa putus. Tanpa putus. Saudara mau komunikasi tanpa putus kan? Amin. Mau kan? Dengan cara yang sekarang memang cara yang Tuhan ajarkan. Tuhan diam dalam diri kita. Cara beribadah dan doanya berubah gak? Berubah gak caranya? Berubah. Bukan jasmani lagi yang kita tampilkan, tapi dalam spiritual ini yang kita connect terus sepanjang masa. Jasmani kita ini refleksi dari kehidupan spiritual yang bergaul dengan Tuhan. Kalau Anda nggak bisa merefleksikan kehidupan jasmanimu dari hubunganmu dengan Tuhan, saudara pasti bertanya, doa macam apa yang kamu lakukan? Hubungan macam apa dengan Tuhan yang kamu lakukan? Belajar lagi, Keluaran 34 ayat 28 ya. Ini Musa zaman dulu. Keluaran 34 ayat 28. Saya bacakan aja. "Dan Musa di sana
bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Saya skip di sini dulu ya. Kalau orang bergaul dengan Tuhan, saking asiknya waktunya terasa nggak? Nggak. Lapar nggak? Orang nggak makan 40 hari 40 malam mati nggak? Mati, nggak ada yang kuat. Tapi lihat nih. Dan Musa di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Kalau Musa disebutkan tidak makan roti, tidak minum air, Musa mati nggak? Enggak. Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam, sama nggak keadaannya dengan Musa? Kalau Musa sanggup, Yesus lebih sanggup. Ini semua penggambaran. Ketika Anda bergaul dengan Tuhan, apalagi hari ini secara spiritual di dalam, yang namanya jasmanimu ketarik nggak langsung? Ketarik dengan kekuatan yang ilahi. Bukan jasmani menarik spiritual, tapi spiritual yang menarik kekuatan kita menjadi kuat. Lihat ya. Dan ia menuliskan loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Perkataan perjanjian. Makanya saudara harus pahami, Musa mendapatkan perjanjian yang ditulis menjadi firman. Ayat 29-nya, tanda orang yang bergaul karib, yang hubungannya lekat sama Tuhan, ya. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Dan ketika ia turun dari gunung, tidaklah ia tahu. Musa nggak bisa melihat dirinya hari itu. Tapi apa yang terjadi? Bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Apa penggambarannya hari ini? Kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, beribadah dan berdoa, connect, muka kita mencerminkan sinar kemuliaan Tuhan. Ini loh. Tapi nggak bisa saudara paksa beribadah dengan jasmani, kemudian saudara menampilkan bahwa ini ibadah. Enggak. Konsepnya berbeda. Nih, kita baca ya. Yang ditulis di Kolose 2 ayat 16. Coba lihat perubahannya. Di Kolose 2 ayat 16. Ada perubahan yang jauh berbeda. Makanya kita nggak seperti ini hari ini. Tapi dari dalam mengatur untuk keluar. Bukan dari luar masuk ke dalam. Dalam yang harus keluar. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Sudah nggak bisa lagi itu dijadikan patokan. Menghukum itu artinya menilai. Oh, kita beribadah. Kalau kita orang Kristen berarti ibadahnya kelihatan. Kalau hari Minggu aktif. Kalau ini jam doanya panjang enggak? Nggak bisa lagi. Semua ini hanya bayangan dari apa yang harus datang. Wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan, tanpa alasan membesarkan diri oleh pikiran yang dunia. Kita nggak bisa lagi pakai yang jasmani ini untuk bertemu sama Tuhan. Yang jasmani ini hasil dari hubungan dengan Tuhan, ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Kita ini yang harus dewasa bukan lagi jasmani, tapi kerohaniannya menjadi dewasa. Karena ini yang tanpa batas, ya. Terus, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, kamu bebas dari roh-roh dunia. Ini loh, jasmani ini diperhamba oleh roh-roh dunia. Mengapa kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri,
menyiksa diri, ada gunanya nggak? Tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Bayangkan loh, sebuah ibadah jasmani, Paulus catat, tidak ada gunanya kalau ternyata spiritual kita itu nggak dewasa. Orang ibadah hari ini, saya pakai kupluknya Israel, pakai baju Israel, pakai jubah-jubah Israel. Tapi kalau hanya tampilan luar, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Saya cuma ingin dilihat orang bahwa saya ini rohani. Penting nggak buat Tuhan? Enggak. Yang terpenting hari ini Kristen itu dari dalam menuju ke luar, bukan dari itu luar tarik ke dalam. Orang kan nggak bisa melihat kerohanian kita. Makanya karena orang nggak bisa melihat kerohanian kita, orang dunia pakai cara-cara dunia. Dia tampilkan semuanya. Kalau bisa gayanya seperti malaikat, bajunya seperti malaikat. Ada kan? Ada kan? Bajunya kayak malaikat, narinya kayak malaikat. Nggak bisa. Itu semua karena dia nggak pede. Dari dalamnya nggak ada Roh Kudus itu. Kalau orang yang pede, hubungannya berkualitas sama Tuhan, dia nggak nampilkan yang seperti itu. Hidupnya yang dia tampilkan, seluruh kehidupannya dia, itu kehidupan doa dan kehidupan ibadah yang dia pertontonkan sama orang. Ya, paham ya? Paham ya? Yuk sekarang kita kembali. Kita jadi Kristen lama hari ini. Sudahkah kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau seperti ini? Saudara lihat kan hari ini kekristenan, banyak orang yang seolah-olah mereka itu ibadahnya kuat, sampai ibadahnya mengganggu aktivitas jasmani. Kan aneh. Hubungan dengan Tuhan mengganggu aktivitas duniawi. Harusnya enggak. Aktivitas duniawi kita itu dipengaruhi oleh spiritual. Coba bayangin, ada orang-orang hari ini aktivitas jasmaninya terganggu karena aktivitas rohani. Coba lihat, mereka yang harusnya bekerja karena aktivitas rohani, mereka doanya semalam suntuk. Kalau Anda doa semalam suntuk, besok bisa kerja nggak? Coba, Anda doa semalam suntuk, besok mau kerja, gimana caranya? Berarti doanya cuma dari Sabtu, Minggu. Kira-kira gimana coba? Habis doa semalam suntuk gimana kira-kira? Harusnya kita ketika bergaul sama Tuhan, muka kita makin cerah, makin segar. Beraktivitas di dunia, loyo nggak? Coba lihat orang-orang hari ini. Karena bergaul karib dengan Tuhan, mukanya kisut semua. Kekuatan Tuhan bisa habis nggak? Kekuatan Tuhan bisa habis nggak? Nggak bisa. Makanya Anda sekarang lihat nih, kalau kita bergaul sama Tuhan, Musa 40 hari 40 malam nggak makan kuat, mukanya bersinar. Sekarang kita ngakunya punya kekuatan Tuhan, tapi loyo. Aneh kan? Anda punya nggak kekuatan Tuhan hari ini? Ini masuk tema kedua. Kita ngakunya punya kekuatan Tuhan, tapi kehabisan tenaga. Berarti, coba, kalau punya kekuatan Tuhan bisa kehabisan tenaga nggak? Apa kekuatan Tuhan itu yang diberikan pada kita? Apa kekuatannya? Roh Kudus. Roh Kudus itu kekuatan yang dia berikan kepada kita. Kalau Roh Kudus adalah kekuatan Tuhan, Anda bisa loyo nggak? Nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Karena itu kekuatan Tuhan tidak akan pernah kehabisan tenaga. Makanya bukti paling gampang orang punya kekuatan Tuhan, Anda nggak loyo kok. Segala perkara dapat kutanggung. Itu Filipi kan? Nih coba lihat. Filipi 4 ayat 2. Orang yang punya kekuatan Tuhan pasti sesuai dengan firman. Filipi 4 ayat 2, ayat 12 ya. Saya bacakan ayat ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Kekurangan atau kelimpahan punya pengaruh nggak? Punya pengaruh nggak buat orang yang punya kekuatan Tuhan? Baik kekurangan, baik kelimpahan, punya pengaruh nggak? Nggak ada. Tidak ada pengaruh. Kekuatannya dari Tuhan itu full powernya. Mentok. Anda menerima kepenuhan Tuhan itu mentok. Sudah. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, baik dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal
kekurangan. Aku ngerti semua kok. Wong Tuhan kasih kekuatannya kok. Artinya tidak ada efek, tidak ada dampak apapun. Ayat 13-nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Nah, ini buktikan sekarang. Buktikan bahwa firman ini Anda punya kekuatan ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara ngalami apa sih hari ini? Ngalami apa hari ini? Kekurangan, kelimpahan, kesakitan. Paulus catat semua, aku tahu segalanya. Tidak ada yang rahasia. Wong semuanya nggak punya efek kok. Aku punya kekuatan kok. Ini loh, coba. Saudara sudah menggenapi firman ini nggak? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini sudah jawaban dari semuanya. Nggak ada lagi kita doa sama Tuhan, Tuhan kok soro ya di hidupku ya. Nggak ada lagi ngomong sama Tuhan bersungut-sungut. Kok aku susah seperti ini ya Tuhan ya? Nggak ada. Jelas firman-Nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus berani ngomong seperti ini? Karena dia memang punya Roh Kudus. Saudara kalau tanpa Tuhan, tanpa bergaul dengan Tuhan, puasa 40 hari 40 malam sanggup nggak? Nggak sanggup. Tidak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Cobaan. Nggak sanggup. Tapi bersama Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Kolose 1 ayat 11 coba. Ya. Dan dikuatkan. Kalau Allah mau ngasih kekuatan, nggak akan dikasih tak tes sih ya, nggak akan. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini loh, makanya kalau saudara sekarang lihat bahasa Inggrisnya diperkuat, strengthened ya, dengan segala kekuatannya. Allah kalau kasih Roh Kudus diincret nggak? Tak kasih sebagian dulu ya, tesen. Enggak. Dikasih semuanya. Full power. Tinggal Anda mau gunakan enggak ini? Cara gunakannya gimana caranya? Segala sesuatu bisa kutanggung. Sehingga saudara memandang dunia ini menjadi sangat kecil karena sudah memandang dari sudut mata Tuhan. Waktu saudara hidup di dunia ini ketika saudara bersama Roh Kudus, waktu jasmanimu kelihatan singkat enggak? Singkat sekali kan? Sekejap loh sebentar lagi ini. Tapi waktu rohanimu, waktu spiritualmu sangat panjang. Sehingga Anda melihat masalah ini enteng ini. Ini ringan. Sangat ringan. 2 Timotius 1 ayat 7. Lihat Paulus memberikan wejangannya, memberikan firman-Nya pada kita juga hari ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, tadi lihat ya, tenaga Allah, kekuatan Allah tidak akan pernah habis, sanggup menanggung segala perkara, ya. Yang kedua adalah sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Coba, Anda dikasih seperti ini loh. Tanda orang punya kekuatan Allah, hidupnya tidak ada. Yang satu tadi, tidak bisa capek, tidak bisa bersungut-sungut. Yang kedua, Anda nggak ada lagi yang namanya ketakutan. Satu pun nggak ada yang namanya ketakutan. Ini firman nggak? Firman. Lah kalau orang sekarang ke gereja, kemudian Anda masih bingung, masih cari pendeta, masih cari firman ini yang untuk ngenapi, yang cocok buat keinginan hati. Anda bacanya bagaimana? Mengabarkannya bagaimana? Jemaat ini datang ke gereja, pulang penuh dengan kekuatan. Makin hari makin kuat. Bukan makin hari makin tergantung dengan gereja. Spiritual kita yang mengajari kita menjadi lebih kuat. Ya, ini lihat. Dari dua ini, saudara sudah nggak yakin bahwa ada Roh Kudus yang diam? Atau jangan-jangan masih bingung? Sudah kuat nanggung segala perkara? Amin. Sudah kuat? Amin. Kalau nggak kuat, kasih perkara yang lebih kuat lagi. Tuhan tahu kok.
Anda butuh perkara nggak? Tuhan tahu. Kalau Anda sudah kuat, nggak akan dites lagi sama Tuhan. Kalau Anda nggak kuat, kasih terus sama Tuhan sampai merasa kuat. Enak mana? Hah? Kalau sudah kuat, makanya perkuat terus sama Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan itu tahu, sangat tahu. Kalau Anda nggak kuat, makin diajar kok. Pak Fernando, lihat anak yang nggak bisa nulis, suruh nulis terus nggak? Suruh nggak? Sampai dia bisa. Kalau dia sudah bisa, suruh nulis lagi nggak? Enggak. Kenapa anak suruh sekolah? Supaya dia belajar. Ya kan, sampai dia bisa. Kalau Anda di mata Tuhan sudah dewasa, sudah kuat, ngapain Tuhan muji kalian? Oh, Tuhan sudah tahu kok, dia bergaul karib sama aku. Saya tahu kekuatannya dia. Ujian sampai mati pun nggak akan goyah. Anda harus bergaul sama Tuhan seperti itu. Kalau Anda ragu-ragu, tambah di cobaan. Cobaan, ragu-ragu sama Tuhan. Makanya orang yang punya masalah, orang yang hidupnya kemerungsung, hubungannya sama Tuhan nggak klik. Makanya dihajar terus sampai kapok. Iya kan, coba lihat. Anda harusnya ke gereja ini supaya kau ada pengaruh. Aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Kau ada pengaruh sama aku. Oh, Tuhannya jawabnya, firmannya sama. Makanya coba lihat Stefanus, Paulus, Petrus, hidupnya sama nggak dengan firman ini? Pernah nggak mereka bersungut-sungut? Dunia ini dipandang mereka itu sangat kecil, sangat kecil. Dan Anda nggak kehidupannya nggak seperti Paulus kan, nggak seperti Stefanus kan? Ngono ae lho wis bingung gak karuan. Lihat ya, kekuatan Tuhan itu tidak akan pernah habis tenaganya. Efesus 1:15. Ini yang paling hebat lagi. Untuk apa kekuatan ini dia berikan? Tadi menanggung segala perkara, ya. Kemudian memberikan roh yang bukan untuk ketakutan, tapi kita menjadi orang-orang yang di bumi ini paling berani. Efesus 1:19. Nih yang terakhir, kehebatan yang terakhir nih ya. Yang puncaknya dan hebat dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apa itu hebatnya? Ayat 20-nya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan di sorga. Ini penggambaran dirimu. Andalah yang duduk di sebelah kanan. Amin. Ini bukan Kristus, tapi Anda adalah Kristus yang duduk di sebelah kanan. Yang sebelah kiri jangan dipandang. Tapi inilah penggambaran. Ini loh, betapa hebat. Ini yang saudara kejar. Ini loh. Anda sanggup duduk di surga sebelah kanannya Tuhan. Anda sanggup ngatur seperti itu. Bahkan muridnya tanya, Tuhan, dudukkanlah ini di sebelah kananmu. Tuhan bilang, aku nggak berhak. Anak manusia tidak berhak. Tetapi spiritualnya dia, Roh Kudus yang di dalamnya dia, berhak nggak? Sangat berhak. Makanya kalau saudara punya Roh Kudus, Anda berhak didudukkan dimanapun. Tuhan mau kemanapun dia berhak. Ini yang saudara harus punya. Tapi ini ternyata kan nggak gampang kan? Nggak gampang. Bagaimana kita sudah harus seperti ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti ini? Bergaul karib sama Tuhan. Ibadah kita bukan ibadah lagi jasmani. Spiritual kita jauh lebih hebat. Spiritual inilah yang saudara jalani. Ya. Kalau dari luar ke dalam, ibarat telur, pasti pecah kan? Yang di dalam mati kan? Kalau dari luar, telur saudara pecahkan untuk ngambil kuningnya mati. Tapi kalau telur pecah dari dalam, menghasilkan apa? Coba lihat. Telur, kalau pecah dari luar, yang di dalam pasti mati. Tapi kalau pecah dari dalam, yang keluar adalah, itulah saudara. Kalau pecah dari dalam, menghasilkan kekuatan. Paham ya? Banyak orang ini dari luar,
untuk berusaha cari kehidupan, nggak sanggup. Akhirnya mati semua. Mati semua. Anda penuh dengan kekecewaan, nggak sanggup. Tapi kalau dari dalam, ini kehidupan. Kenapa saya selalu nggak kuat? Karena banyak orang hari ini bukannya hidup, tapi mati mereka. Kenapa mati? Karena berusaha pakai jasmani. Dan pengajarannya membawa bukan untuk hidup, tapi racun semuanya. Lebih baik diam. Setuju Pak Fernando ya? Kalau Tuhan nggak ngutus, lebih baik kita diam. Daripada kita harus ngajarkan terus salah. Tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa kita. Nggak bisa apa-apa. Coba 1 Korintus 2 ayat 11. Ini firman. Ini hidup. Ya. Bacakan Pak Juli. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Siapa yang tahu diri kita kecuali kita sendiri? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain daripada roh Allah. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan itu wajib dan mutlak. Dan ini tidak bisa dilihat orang. Hasilnya yang dilihat sama orang. Ayat 12-nya. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Alkitab banyak karunia, banyak pemberian. Gimana cara tahunya bahwa itu dari Allah? Kalau Anda nggak punya roh Allah, gimana cara tahunya? Nggak mungkin kan? Ini loh semuanya gift. Ini firman ini diberikan kepada kita sebagai hadiah. Gimana caranya tahu firman? Kalau Anda nggak punya Roh Kudus. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani. Paulus itu tulisannya semuanya ternyata untuk rohani. Kalau nafsirkan rohani tanpa roh Allah, bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Iya kan? Nggak mungkin. Kepada mereka yang mempunyai roh. Makanya hari ini, kalau tanpa Roh Kudus, pengajarannya pasti meleset. Pasti meleset. Ini memang kebenaran. Tapi menjadi meleset kalau maksudnya tidak sama dengan apa yang ditulis. Pak Fernando nulis sebuah surat. Surat itu pasti punya tujuan. Kalau tujuannya salah, gimana Pak Fernando? Kalau tujuannya salah gimana? Kan berbahaya. Sangat berbahaya. Pak Fernando bilang, loh maksudku nggak seperti itu, kok hasilnya seperti ini. Iya kan? Untuk supaya tahu bahwa apa yang Pak Fernando tulis, ini masanya ribuan tahun sudah. Gimana caranya bisa sama dengan pikirannya dengan penulis? Cuman satu. Penulis ini ilhamnya dari Roh Kudus. Dan ini nggak bisa dicari di sekolah manapun. Yang bisa memberikan hanya Roh itu sendiri. Nggak mungkin kita bisa menyamakan persepsi dengan Pak Fernando, dengan Paulus, dengan Petrus, dengan Yohanes, dengan Yesus Kristus, karena kita sepaham dan sepikir karena roh yang sama. Ayat 13, lanjut Pak Juli. Dan karena kami menafsirkan 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan pada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh
pengajar terbaik. Siapa? Roh Kudus. Pengajar terbaik Roh Kudus. Kita pelajari kehidupannya Paulus. Ini kehidupan Paulus bersama Roh Kudus. Apa yang Paulus sampaikan semuanya ini dari Roh Kudus. Ayat 14-nya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Stop dulu. Roh Allah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Bisa nggak manusia duniawi menerima sesuatu dari Allah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi banyak manusia-manusia duniawi yang merasa dirinya adalah, banyak nggak? Manusia-manusia duniawi banyak yang merasa dirinya sudah ada Roh Allah, tapi ditampilkan dengan gaya-gaya manusia. Nggak mungkin. Lanjut. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Bagi orang-orang duniawi, ketika diterangkan yang rohani, yang asli, kita diomongin, wah gak ngerti wong ini. Orang ini gak ngerti. Yang contoh aja, janji Tuhan isinya berkat dan lain-lain. Ketika kita ngabarkan tentang sesuatu yang sorgawi, dia bilang, wis iku engko ae. Lihat, hari ini banyak mana yang mengabarkan ngajak ke sorga atau ngabarkan hidup di dunia ini lebih enak? Hidup di dunia lebih enak. Sorga itu pasti didapat. Betul? Yakin? Yakin? Makanya ini yang harus kita pergumulkan tiap hari. Kenapa hati saya itu menangis lihat gereja hari ini? Nih, manusia ini jangan dipermainkan. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Kita khotbah. Kita nggak tahu besok dia di rumah sakit karena banyaknya gereja. Kita nggak tahu dia ini minggu depan ada atau tidak. Kalau dia sampai mati dengan pengajaran yang belum nyampe kebenaran, gimana nasibnya? Di sini enak dikenal semua. Kalau nggak datang 1 minggu udah dicari. Waktu di rumah sakit bisa diinjili. Kalau mereka yang puluhan ribu hari ini sakit di rumah sakit, Anda nggak punya uang, ditoleh nggak sama pendetanya? Terus dengan pengajaran yang yakin masuk surga, dengan kehidupan spiritual yang tidak bergaul dengan Tuhan, gimana caranya? Anda mau seperti Henok, Anda mau seperti Musa, dengan kehidupan yang morat-marit, kehidupan kerohaniannya morat-marit, jasmani berusaha menata kehidupan itu, nggak mungkin. Terus mau masuk surga, Anda mati nggak dikunjungi pendetanya, mati dalam keadaan nggak mengerti kebenaran. Gimana coba? Makanya hal itu suatu kebodohan. Kita mungkin dipikir bodoh, tapi enggak, ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Ayat 15-nya, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Kita yang tahu kebenaran hari ini bisa menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri, kita tidak bisa dinilai oleh orang lain. Yang rohani itu enggak ada yang bisa menilai kecuali kita dengan Tuhan. Ya, tanpa Roh Kudus mustahil. Ya, mustahil. 1 Korintus 3 ayat 1. Tapi aku sudah manusia rohani, Pak. Iya kan? Seringkali kan begitu kan? Nih, 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Bayangkan, yang belum dewasa dalam Kristus. Orang-orang Korintus dikatakan Paulus dewasa atau belum dewasa? Belum, makanya ada tulisan-tulisannya dia. Himbauannya Paulus kepada jemaat Korintus tentang perkawinan, tentang ini, tentang boleh nggak menerima persembahan, diterangin semua sama Paulus. Bahkan sampai ke dalam bahasa roh tadi, karena terjadi nggak karu-karuan. Ayat 2-nya. Susulah yang kuberikan kepadamu. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat. Suratnya Paulus ini, coba baca ayat 1 tadi ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu, berarti pada waktu Paulus ada di Korintus.
tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan ketika surat ini ditulis kepada orang-orang Korintus, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3-nya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena kamu masih manusia duniawi. Gimana Paulus ngelihatnya? Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nih loh, coba lihat ya. Kalau saudara, Pak, maksudnya Paulus gini loh. Kalau kita pakai atribut-atribut jasmani, ibadah-ibadah yang bisa terlihat sama orang, bisa menimbulkan orang iri nggak? Akhirnya, loh, itu lebih rohani itu. Kita lebih ini dari sisi musik saja. Wah, di sana musiknya gegap gembita. Di sini mek gawe ngene-ngene tok kurang enak. Kiri, lihat yang di sana lebih enak. Mic-nya di sini kurang jelas suaranya. Nih loh. Semuanya yang menimbulkan suatu pertentangan, suatu rasa ingin yang lebih, itu bukan rohani. Rohani itu nggak ada yang bisa menilai. Ada nggak orang bisa menilai gini loh, aku iri sama Bernard? Nggak bisa, karena nggak kelihatan rohani itu. Hubungan kerohanian itu nggak bisa diiri sama orang. Spiritual nggak bisa diiri. Pelayanan bisa menjadi iri-irian nggak? Bisa. Jabatan bisa menjadi iri-irian nggak? Bisa. Gelar bisa menjadi iri-irian nggak? Kalau itu semua bisa, itu bukan dari Tuhan. Itu berarti kita anak-anak. Ini yang dilawan sama Paulus hari ini. Habis-habisan dilawan. Yesus Kristus merubah semuanya. Didirikan lagi kembali hari ini. Makanya Pak siapa? Pak Indro. Mas yo nggak sekolah STT. Kalau Bapak bisa hubungannya sama Tuhan, klik. Anda bisa jadi muridnya Tuhan, bahkan lebih dari murid. Bahkan kita menjadi saudaranya Tuhan. Mau jadi murid atau mau jadi saudaranya Tuhan yang paling enak? Hah? Coba. Mau yang paling enak apa ini? Orang-orang kepingin jadi murid. Orang kepingin jadi murid. Saya ngapain capek-capek jadi murid? Lebih enak jadi saudaranya Tuhan atau jadi anaknya Tuhan. Kalau jadi murid capek. Tapi bisa nggak Pak Hendro jadi anaknya Tuhan? Sangat bisa. Lihat nih ya. Markus 3:35. Orang ini sekarang bingung cepet jadi murid. Jadi murid itu kelihatan untuk ngajar orang pakai mulut. Kan gampang. Tapi mereka lupa. Dikejar kuasanya dengan enggak ini loh. Markus 3:35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Kan enak. Ini lebih enak jadi dulure dibanding jadi muridnya. Ya. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini paling enak seperti ini kan. Menjadi murid bukan berarti kita itu mengajar pakai firman, khotbah di mimbar. Pak Hendro bisa mengajar kehidupan. Yang diajar itu seluruh kehidupan. Bagaimana orang yang melakukan kehendak Bapa, yang Bapa ini berhubungan dengan kita di dalam, ada tercermin dalam kehidupannya. Orang kalau mau belajar bukan pakai buku tulisan. Ini kan kehidupan. Bisa nggak kehidupan belajarnya gini? Untuk jadi baik harus pakai baju rapi kan nggak? Kehidupan saudara pelajari dari gimana caranya mengatasi masalah, gimana caranya menyayangi istri, gimana caranya menyayangi keluarga. Itu yang menjadi pelajaran buat kita. Itu yang menjadi tontonan. Ya. Jadi jangan bingung. Lebih baik jadi anak Allah daripada jadi murid. Yohanes 14:23. Ini tadi, ya. Kalau Anda mau punya kekuatan yang seperti itu tadi, ada cara mintanya, ada caranya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Lanjutnya apa? Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak dan Yesus bersama-sama
datang dan diam bersama-sama dengan kita. Di mana diamnya? Di dalam kita. Ini loh, kalau Bapa dan Yesus Kristus sendiri diam dalam hidup kita, saudara loh, hidupnya wis pasti menjadi teladan di mana-mana. Ya, di mana-mana. Ayat penutup Roma 8, 14, 15. 14. Nggak ada syarat yang lain-lain. Apa bunyi pertamanya? Semua orang. Semua orang. Semua orang. Ditanya nggak? Orang Yunani lulusan ini nggak ditanya. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak. Ini jelas. Yang dipimpin Allah, Roh Allah adalah anak. Gelarnya didapat dari mana nih? Ini gelar dapat dari mana status ini? Status ini anak Allah dari Tuhan atau dari sekolah? Atau dari manusia? Oh, kon anak Allah. Dari Tuhan. Ini semua hanya dikasih dari Tuhan atas pimpinan Roh Kudus. Ayat 15-nya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini kalimat yang paling luar biasa. Bagaimana kita dipulihkan hubungannya menjadi anak-anak Allah. Ayat 15-nya. 16-nya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Gimana caranya bersaksi? Melalui kehidupan kita itu tadi. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau Anda anak-anak Allah, menunjukkan semua kekuatan yang Anda punyai yang berasal dari Allah tadi. Itu jawabannya. Simpel dong. Gak bisa habis kan tenaganya kan? Enak kan? Sudah punya kekuatan itu gak hari ini? Sudah punya gak? Kalau gak punya, saya minta supaya Tuhan berikan kekuatan itu. Dan supaya dites duluan. Ya? Mau dites Tuhan? Loh, kok sekarang gak berani? Mau, gak ada masalah. Wes salah, singkat hidup ini. Makin saudara takut, makin kena. Percaya sama saya. Makin takut, makin kena. Karena kan dia hari takut toh. Ya kan? Makin hari makin takut, makin takut, makin takut. Akhirnya menjadi sebuah ketakutan. Pasti kena tambah. Saudara memimpi-mimpikan masalah itu sendiri. Coba, pikir gak ada duit. Anda takut gak punya uang? Takut, bingung. Terus jadinya kemana? Gak dapat uang beneran. Uang takut toh. Kalau Anda takut nggak punya uang, Anda harusnya bekerja. Kan selesai, ada solusinya. Ini sekarang misalnya nih, Aqua nih. Ada yang bisa menggerakkan Aqua ini terbang nggak? Terangkat dari meja? Hah? Nggak bisa. Kalau saya bisa gimana nih? Ada yang bisa menggerakkan ini terangkat di atas meja, bisa nggak? Hah? Bisa nggak mengangkat Aqua ini terangkat dari meja? Bisa. Bisa atau nggak bisa ini? Bisa atau nggak bisa? Kan cuma ngangkat, saya pakai tangan dong. Kan bisa ini. Artinya mustahil nggak? Sekarang saya tanya, doakan ini supaya terangkat seperti tadi. Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Ini dibilang tidak bisa, bisa nggak Pak? Coba, saya ngangkat bisa. Sekarang saya minta, Anda punya iman semua nggak? Ngangkat Aqua berat nggak buat Tuhan? Nggak berat kan? Harusnya kan bisa ngangkat sendiri. Bisa nggak nih sekarang? Coba jawabannya nih, gimana? Hah? Saya bisa ngangkat ini pakai tangan. Anda punya iman nggak untuk ngangkat ini? Dengan iman, dengan doa? Hah? Lo nggak punya iman semua berarti? Terus kenapa ini nggak bisa? Bisa nggak dia nggak? Coba doakan. Saya tunggu. Lo coba doakan. Inilah yang pikiran-pikiran yang harus dirubah. Kalau selama kita bisa lakukan dengan tanganmu, lakukan nyuruh Tuhan. Ngapain suruh Tuhan ngangkat gini? Apa gunanya buat Tuhan? Coba gunanya buat Tuhan apa? Sama dengan orang mau beli motor. Mau beli motor bisa nggak dilakukan dengan tenaga kita? Bisa. Bisa kan? Anda suruh Tuhan untuk nyicil motor. Kan nggak masuk akal nambahan kan?
Sampai bongkok nggak akan bisa. Justru Anda yang harus bekerja. Anda ini Tuhan diam dalam dirimu. Tuhan diam dalam angkatan dewi gak tenagamu. Ngapain merepotkan Tuhan yang nggak kelihatan suruh turun? Ini namanya tukang sulap. Paham ya? Paham. Kalau bisa dilakukan dengan tangan, ngapain pakai ketokan hebat ya orang seperti itu ya. Loh, kalau bisa dilakukan dengan tangan, ngapain pakai doa nih? Apa tujuannya coba? Kalau ini diangkat pakai doa, tujuannya apa coba? Kan nggak ada tujuan. Tujuannya hanya untuk tontonan. Tontonan itu dikerjakan oleh tukang sulap sama tukang sihir. Kita hidup di realita. Selama bisa dikerjakan dengan tangan, kerjakan. Ngapain capek-capek? Mau bisa kok. Lo ngapain gini terus Anda doa? Oh, bisa kalau Allah mengendaki. Sampel. Ini namanya sampel. Nyuruh Allah ngangkat gelas yang tidak ada gunanya. Berapa banyak gereja melakukan seperti ini? Kegilaan-kegilaan seperti ini. Untuk beli rumah suruh doa. Untuk beli rumah kerja. Lebih masuk akal mana? Doa dengan bekerja. Bekerja dan berdoa. Itu harus digabung. Kalau dipisah, bekerjanya bisa. Buktinya orang-orang nggak pakai berdoa, bekerja aja bisa kok. Tapi kalau digabung, kekuatannya menjadi luar. Karena kita tahu doa itu ternyata hubungan dengan Tuhan. Kan selesai begitu loh. Makanya jangan aneh-aneh lagi ya. Ya. Sakit sekarang sama, nggak usah aneh-aneh, pergi ke dokter. Ya. Cintamu dan kasih untuk selamanya. Dan itu kami malah membangun doa kami dari dalam, hubungan kami dari hati ke hati, dari roh ke roh, dan kami sudah merasakan apa yang namanya kasih, cinta, dan kekekalan. Kami persiapkan selama kami hidup, dan suatu waktu akan untuk panggil, dan kami pastikan bahwa kami bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Kami cari Engkau, itulah kerinduan untuk kami bertemu Engkau, bersama dengan Engkau dalam surga yang sampai sekarang. Terima kasih untuk hamba-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas firman yang bisa sampaikan kepada kami sekalian. Biarlah firman Kudus berbicara dalam kami, menerjemahkan lebih jelas lagi, dan membawa kami lebih kuat dan mantap untuk tetap mempertahankan kebenaran, mempertahankan kekekalan hidup, mempertahankan keselamatan, surga yang sudah kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan. Amin.